Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwal qabla kullil awwal wal akhir ba'da kullil akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Sahabat podcast STT Muhammadiyah Cilengsi rahimakumullah. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua berkaitan dengan tema berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan yang pertama, kita sudah membahas hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan kali ini kita pun akan membahas salah satu keutamaan juga dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul terdahulu, sehingga patut untuk kita teladani di zaman kita seperti zaman sekarang ini. Sahabat podcast rahimakumullah, bahwa Nabi Yunus alaihi salam ketika masuk ke dalam perut ikan paus, kemudian Allah tolong Nabi Yunus alaihi salam untuk bisa keluar dari dalam perut ikan tersebut dengan sebab Nabi Yunus alaihi salam senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Kalau sekiranya dulu Yunus bukan termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang senantiasa bertasbih, yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya dia, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetap tinggal di dalam perut ikan paus tersebut, di dalam perut ikan itu sampai hari berbangkit. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat As-Saffat ayat 142 sampai 144. Sahabat podcast rahimakumullah, apa yang kemudian selalu diucapkan oleh Yunus alaihi salam penting untuk dijadikan oleh kita sebagai sebuah renungan. Nabi Yunus alaihi salam senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenali Allah Subhanahu wa taala baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, sehingga ketika kesulitan menghampiri Yunus alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala langsung menolong Nabi Yunus alaihi salam dari kesulitan yang sedang dihadapi. Pantaslah kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, kata Nabi SAW, "Ta'arraf ilaihi fir rikha ya'rifka fi syiddah." Kata Nabi SAW, kenali Rabb kalian ketika kalian berada dalam posisi yang lapang, maka Rabb kalian, kata Nabi SAW, akan mengingat kepada kalian ketika kalian berada dalam keadaan susah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang kemudian senantiasa diucapkan oleh Nabi Yunus alaihi salam? Zikir apa yang kemudian selalu diucapkan oleh Yunus alaihi salam sehingga menyebabkan Allah Subhanahu wa taala dengan mudah menolong Nabi Yunus alaihi salam dari musibah yang sedang dia alami? Nabi Yunus alaihi salam senantiasa mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku, kata Yunus alaihi salam, adalah termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang senantiasa berbuat kezaliman. Sahabat podcast rahimakumullah, tidak ingatkah kita juga dengan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam ketika Ibrahim alaihi salam hendak dimasukkan ke dalam api, kemudian karena zikirnya Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, bahwa cukuplah Allah
yang menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Ketika Ibrahim alaihissalam mengucapkan zikir tersebut, maka seketika itu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Hai api, menjadi dinginlah engkau dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim alaihissalam. Maka seketika itu juga atas perintah Allah Subhanahu wa taala, api yang tadinya memiliki sifat yang panas kemudian berubah menjadi memiliki sifat yang dingin, dan selamatlah Nabi Ibrahim alaihissalam dari panasnya api yang saat itu hendak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin jemaah podcast yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang sangat agung, bahkan memiliki keutamaan yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah kemudian ketika ada seorang Arab Badui yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syariat agama Islam itu begitu banyak." Maka kata Arab Badui ini, "Beritahukan kepadaku suatu amalan yang bisa aku senantiasa berpegang teguh terhadap amalan tersebut." Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hendaknya lisan kamu selalu basah. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillahi azza wajal." Hendaklah lisanmu selalu basah untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang juga salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengeluhkan sakit karena digigit oleh kalajengking. Tapi ketika sahabat Nabi mengeluhkan sakit karena digigit oleh kalajengking tersebut, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya ketika pagi hari kamu mengucapkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi, dengan nama Allah, la yadurru, yang bila disebut tidak ada yang dapat membahayakan, ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, tidak ada yang membahayakan sesuatu makhluk pun, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, wa huwas samiul alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Seandainya kata Nabi Muhammad SAW kamu mengucapkan tasbih tersebut pada pagi hari, niscaya kamu tidak akan digigit oleh kalajengking. Sahabat podcast STT Muhammadiyah Cilengsi rahimakumullah. Oleh karena itu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak boleh kemudian kita tinggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya sedikit pun, karena Nabi SAW senantiasa mencontohkan kepada sahabat-sahabatnya untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kalau berat kita ucapkan dengan zikir dan kalimat yang panjang. Ucapkanlah zikir dengan kalimat-kalimat yang tidak terlalu panjang, asalkan kalimat tersebut mudah kita ucapkan, mudah kita ingat. Nabi Muhammad SAW mencontohkan, berzikirlah kita dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih sebanyak 100 kali. Kata Nabi SAW, man qala subhanallah wa bihamdih fi yaumin ma'atamarrah, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih pada suatu hari ma'atamarrah sebanyak 100 kali, hattat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahr, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa yang dia miliki walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berupaya dan mengistiqomahkan diri untuk senantiasa dapat melafalkan lisan kita dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.